Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tubagus Purnama. Kali ini saya ingin membahas tentang mengapa ketika era Panembahan Senopati, bahasa Jawa menggunakan unggah-ungguh bahasa seperti ngoko, kromo, kromo inggil, kromo bedaton. Nah, di sini kalau kita melihat sejak era zaman Kerajaan Demak sampai ke era Panembahan Senopati itu mulai ada unggah-ungguh bahasa, di mana di situ digunakan oleh sang raja untuk melegitimasi kekuasaannya. Karena seperti kita lihat pada waktu era Kerajaan Demak, walaupun sama-sama semua terah dari Majapahit, namun Raden Patah itu adalah putra dari Selir, bukan putra dari Permaisuri. Maka dari itu dibutuhkan untuk legitimasi kekuatan hukum sebagai raja. Maka dari itu membuat bahasa itu menjadi bahasa ngoko dan kromo. Kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajang sejak era Sultan Hadiwijaya. Itu mulai berkembang lagi era bahasanya, yaitu bahasa ngoko, kromo, dan kromonya kromo hinggil dan kromo madya. Ditambah lagi ketika zaman Senopati, sama sebetulnya. Kalau zaman Sultan Hadiwijaya sebetulnya sama-sama keturunan Majapahit, tapi Sultan Hadiwijaya adalah putra dari Ki Ageng Pengging, sedangkan Ki Ageng Pengging itu putra dari Selir. Kemudian beliau itu adalah petani. Nah, ini juga sampai ke Mataram. Mataram juga seperti itu. Panembahan Senopati adalah putra Pemanan. Ki Ageng Pemanan itu putra dari Trah Selo. Ki Ageng Selo sendiri juga merupakan petani, walaupun ada keturunan dari Majapahit dari Ki Ageng Ngerang. Nah, raja-raja ini membutuhkan legitimasi kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan mengubah bahasa. Bahasa ini juga akan mempengaruhi kekuatan dari sebuah kerajaan atau komunitas. Nah, mulai diadakannya unggah-ungguh basa ini sehingga menjadikan kita terkotak-kotak. Jadi kalau kita menggunakan bahasa ngoko adalah bahasa yang pertemanan, atau kita sudah menjadi sahabat antar sesama derajatnya. Kemudian kalau kromo madya itu antara yang muda dengan yang tua, atau anak dengan orang tua dengan jabatan lurah dengan demang, itu pakai kromo madya. Kemudian kalau kromo hinggil itu seperti masyarakat biasa, petani kepada pejabat. Nah, itu pakai kromo hinggil. Nah, mulai diadakan step-step derajat di sini. Nah, ini untuk melegitimasi kekuasaannya. Ditambah lagi zaman Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang itu mengubah penanggalan dari yang Jawa menjadi Hijriah. Jadi ya tidak mengubah tidak merubah 100%, tapi ada penyamaan agar upacara-upacara keagamaannya tidak bersinggungan antara yang Jawa dengan tanggalan kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Nah, semua ini digunakan untuk melegitimasi kekuasaan.
Kalau kita pikirkan pada waktu itu era kemerdekaan, maksud saya, kenapa bahasa Jawa tidak digunakan sebagai bahasa nasional? Karena satu, mengenal unggah-ungguh bahasa ini. Padahal sifat bahasa nasional itu harus egaliter, jadi sama, setara, dimanapun diucapkan itu sama, tidak ada aturan yang lebih derajat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu tidak ada. Maka bahasa Jawa tidak bisa digunakan untuk bahasa nasional. Yang kedua, mengandung kerumitan. Satu buah kata itu bisa satu buah benda itu bisa terwujud dalam beberapa kata. Padahal kalau bahasa nasional menggambarkan satu budaya, harusnya satu kata, sehingga sama nanti penerimaannya antara yang satu dengan yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, maka dari itu, walaupun bahasa Jawa itu digunakan oleh 45% lebih dari bahasa bangsa Indonesia, maka tidak bisa digunakan sebagai bahasa nasional karena sifatnya punya unggah-ungguh bahasa. Nah, legitimasi bahasa ini atau unggah-ungguh bahasa ini berpengaruh sekali dengan kehidupan masyarakat kita. Pada saat itu kita sangat terpengaruh karena ya kalau kita petani, untuk bahasa dengan yang pejabat itu kita harus halus, kita harus merendah. Apalagi untuk kerajaan, pejabat kerajaan yang pada saat itu kita harus benar-benar menghormati. Nah, disinilah letak perkembangan bahasa Jawa modern. Kenapa bisa berkembang? Karena untuk melegitimasi kekuasaan. Sama dengan halnya kalau saya amati dengan kondisi sekarang. Pada sekarang ini, untuk legitimasi kekuasaan diwujudkan ke dalam pembuatan undang-undang yang tadinya harusnya sederhana, semakin ke depan akan semakin banyak undang-undang yang ada. Maka dari itu kita terkenal dengan banyaknya peraturan. Nah, mungkin belajar dari sejak era Demak, Pajang, dan Mataram. Jadi setiap pejabat yang menjabat pada saat itu akan menciptakan peraturan terus. Dan peraturan ini berjalan. Sedangkan ada pejabat baru, peraturan lama ini tetap berjalan, pejabat baru juga membuat lagi. Nah, disinilah kelemahannya. Jadi kita hidup di bawah kungkungan peraturan yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Padahal kita tahu sekarang itu ada 2 lembaga, bahkan banyak lembaga yang bisa menciptakan peraturan atau perundang-undangan, DPR dan Presiden sebagai eksekutif dan legislatif dan eksekutif. Nah, akan sampai kapan? Nah, pertanyaannya, kita dijejali dengan peraturan-peraturan terus. Nah, kalau pandangan kami dari spiritual, inilah saatnya, eranya kita sudah akan mulai merubah. Kita rubah kembali, kita ambil kejayaan di zaman Majapahit dan Sriwijaya. Kita akan mulai menyatukan ide-ide, pandangan, dan meringkas hal-hal yang tidak penting. Karena kita sendiri sekarang menyadari bahwa banyaknya peraturan, banyaknya legalitas,
untuk penguatan legitimasi kekuasaan tadi, ini hanya akan membuat blunder. Era monarki sudah selesai. Sekarang era zaman kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa bahasa Indonesia yang dipakai? Karena bahasa Indonesia yang mewakili tadi seperti prinsip egaliter dan prinsip satu benda ada satu nama. Jadi mudah untuk diucapkan dan mudah untuk dihafalkan di seluruh bangsa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia itu mengambil bahasa dari rumpun Melayu, dan bahasa Jawa harus mengalah. Nah, sekarang bahasa Jawa sudah mengalah, tapi cara untuk legitimasinya dengan membuat peraturan itu masih diteruskan. Harusnya peraturan lama diperbaiki, bukan ditambah. Kalau ditambah terus, ya seperti ini kejadiannya, menjadi blunder. Masyarakat bingung dengan banyaknya peraturan. Akhirnya bangsa itu menjadi tidak berkembang. Jadi demikian sedulur, semoga kita menjadi tahu kenapa ada bahasa Jawa, kromo, inggil, ngoko, penggunaannya bagaimana, kemudian satu benda bisa banyak kata. Kalau di Jawa itu tujuannya apa dulu? Itu karena untuk legitimasi. Nah, sekarang juga kita tahu bahwa ada peraturan baru dibuat itu karena untuk legitimasi kekuasaan. Misalnya seorang gubernur sekarang berkuasa, dia membuat peraturan baru. Kemudian kalau gubernur ini digantikan, ada gubernur baru akan membuat peraturan baru, sedangkan peraturan gubernur lama tidak hilang. Karena untuk melegitimasi kekuasaan gubernur baru harus menciptakan undang-undang, peraturan baru biar terlihat kerja. Nah, ini yang harusnya kita rubah. Monggo kita introspeksi diri, dan ada kalau salah kata yang saya ucapkan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya masyarakat biasa, tidak tahu apa-apa tentang peraturan berpolitik, peraturan bernegara. Jadi saya hanya memandang secara masyarakat biasa, awam. Sekali lagi, tetap dukung channel saya agar bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi dalam menghadirkan video-video kepada penjenengan semua. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.